tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan.
setiapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama berhimpun menghadap Allah dalam ibadah minggu yang dirangkaikan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tata ibadah ini menggunakan tata ibadah GKO, Gereja Kristen Oikumene, dengan dua penyesuaian, yaitu penyesuaian beberapa nyanyian jemaat serta pembacaan Alkitab dan khotbah yang tetap menggunakan bahan membangun jemaat. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak untuk beribadah kepada Allah dengan sesama di dalam saat teduh. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji, di
selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita respon sabda Tuhan dengan pujian, tak kita menyerahkan. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi lepas pribadi." Inilah kami semua ya Tuhan, datang membawa dosa. Suci kuduskan kami dan layakkan kami. Ampuni kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus
Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, memberitakan berita sukacita atau berita anugerah bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atas kasih Allah yang begitu besar bagi kita, mari kita naikkan pujian syukur kepadanya. Begitu kasih Allah akan dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan kita hidupi bersama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, terima kasih Engkau menghimpun kami sebagai umat ketebusan-Mu, merayakan kehidupan, merayakan keselamatan yang Allah karuniakan kepada kami semua. Kami mau membaca firman-Mu sebagai landasan sukacita kami saat ini. Kuasai kami, kosongkan hati pikiran kami, dan biarlah kuasa Kristus yang akan berkuasa dalam pemberitaan ini. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang akan mengganggu kami, kuasa iblis, kuasa jahat
sehingga kami boleh berkonsentrasi Tuhan di seputar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, bagi yang akan mendengarkan maupun akan menyampaikan, sehingga kami semua boleh hati yang paham di dalam pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yahuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin, firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terdapat di dalam Filipi 3 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menanti hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri menganggapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Kita baca bersama-sama saudara-saudara, 2, 3. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak,
karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Merespon pembacaan firman Tuhan, kita naikkan pujian Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehat semua? Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita penggarap yang dipercaya. Pertanyaannya saudara-saudara, siapa itu penggarap yang dimaksud dalam Alkitab ini yang dipercaya? Dan bagaimana implementasi kehidupan kita sehari-hari, dan apakah kita juga adalah penggarap yang dipercaya? Mari saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita melihat akan tema ini, kita mencoba melihat apa arti atau maksud perumpamaan yang disampaikan Yesus pada saat ini di dalam Matius ini. Saudara-saudara, tuan tanah itu ialah Allah sendiri. Dalam cerita ini, kebun anggur itu tidak lain adalah bangsa terpilih, bangsa pilihan, yaitu Israel. Kita bisa bandingkan saudara-saudara dalam Yesaya pasal 5 ayat 1. Hamba-hamba itu ialah para nabi, dan anaknya tidak lain yaitu Yesus Kristus yang diutus, yang dibunuh di luar tembok Yerusalem. Dan penggarap-penggarap kebun anggur yang membunuh ialah orang Yahudi yang tak percaya. Penggarap-penggarap lain yang menyewa kebun anggur itu ialah bangsa-bangsa lain atau orang kafir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perumpamaan ini, kalau istilah penggarap saudara-saudara dalam bahasa Toraja tomatesan, itu dikanapai. Dalam hidup sehari-hari, dalam kenyataan, ini bukan perumpamaan, dalam kenyataan kadangkala ada banyak kejadian-kejadian bahwa justru penggarap itu mau menjadi pemilik. Dan ini yang terjadi juga di dalamnya. Bayangkan saudara-saudara, ketika anak tuan tanah itu diutus, malah justru dibunuhnya karena merasa bahwa yang dipercayakan kepadanya, penggarapan yang dipercayakan kepadanya itu mulai berpikir, wah ini milik saya, sehingga ahli warisnya pun dibunuh agar dia yang akan mendapatkannya. Itu kalau dalam kisah-kisah hidup banyak hal seringkali terjadi juga seperti ini, saudara-saudara. Justru penggarap itu merasa pemilik. Dan ini dalam penggarap-penggarap itu ada penggarap-penggarap kebun,
juga pertanian, kadangkala mungkin di sawah-sawah menggarap, tapi saudara-saudara kadangkala penggarap ini seringkali banyak menipu. Ada orang-orang tertentu yang kadang mulai mempergunakan kesempatan dan mengatakan cuman sekian hasilnya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Injil Matius dalam saat ini yang kita baca dan renungkan, ini mirip-mirip isi pemberitaan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 5 tadi ayat 1 sampai 7. Dan perumpamaan ini saudara-saudara adalah perumpamaan yang menyindir para pemimpin agama Israel dan juga para Farisi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat dan para imam adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus umat Tuhan. Jadi orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat, para imam adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengurus umat Tuhan, yang dalam hal ini disebut penggarap-penggarap, dimaksudkan agar kiranya berbuah lebat di dalam ketaatannya. Ternyata mereka gagal, saudara-saudara, menjadi penggarap yang baik. Kegagalan umat Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah, gagal menghasilkan, gagal menjadi teladan, tetapi mereka juga dengan kejam membunuh orang-orang yang Tuhan utus. Sadis, saudara-saudara. Kegagalan itulah yang membuat Tuhan mengutus para nabi. Tetapi nabi-nabi itu diabaikan juga, dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan Allah mengutus anaknya itu Yesus Kristus yang dalam hal ini, dalam kisah tadi dikatakan bahwa diutusnya anak dari tuan tanah itu, tetapi mereka juga bunuh. Ketika anugerah terbesar itu mereka abaikan dan hina, dan hinakan itu, maka murka Tuhan Allah menjadi genap dan mereka akan habis dibuang oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa poin-poin yang hendak kita pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama, saudara-saudara, poin pertama penting untuk kita renungkan bersama-sama. Seperti tadi saya katakan, apakah saudara dan saya juga termasuk penggarap yang dipercaya? Kita adalah penggarap-penggarap. Kita adalah tangan kanan Allah yang ditempatkan di dunia ini menjadi penggarap yang dipercaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari senantiasa dalam hidup dan kehidupan kita ini, poin penting yang harus kita catat bahwa Anda dan saya adalah penggarap yang dipercayakan menjadi alat, bukan pemilik. Seperti dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara-saudara, majelis gereja, pengurus OIG itu adalah penggarap, bahkan semua jemaat Tuhan penggarap. Karena itu jangan pernah mengklaim setiap apa yang kita buat di dalam gedung gereja, di dalam persekutuan ini, bahwa kita adalah pemilik. Kita adalah penggarap. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau kita itu dalam benak berpikir kita, dalam perjalanan persekutuan kita, dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita, dimanapun kita berada, pegang, saya dan saudara adalah penggarap-penggarap Tuhan yang dipercaya. Karena itu, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan di balik setiap tugas panggilan yang dipercayakan kepadamu. Kita ini adalah alat. Jangan seperti orang Yahudi yang mau mencuri kemuliaan Tuhan di balik tugas yang diberikan itu. Kita semua adalah alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi poin pertama, sebagai penggarap-penggarap yang dipercaya, tetaplah pakai talentamu. Tetaplah setiap potensi yang ada pada dirimu itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk
membangun persekutuan dalam rangka menjawab panggilan yang mengutus saudara dan saya. Luar biasa, saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua ini adalah penggarap yang dipercaya. Jangan sampai kita sebagai penggarap itu dicabut kepercayaan itu karena kita tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saya kira saudara-saudara, kegagalan umat Israel atau bangsa Yahudi ini dikatakan dalam perumpamaan tadi pada ayatnya yang ke-38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Karena ingin saudara-saudara memiliki apa yang dipercayakan kepadanya untuk digarap. Tomatesan ri. Bukan pemilik, tapi tomatesan. Tapi saudara-saudara, seringkali kita mau merasa pemilik persekutuan. Tuhanlah pemilik persekutuan ini. Karena itu jangan pernah mengklaim bahwa karena akuri dan lain-lain sebagainya. Poin kedua saudara-saudara, bahwa saudara dan saya diberikan tugas untuk menjadi penggarap-penggarap, dan kita ini adalah penggarap-penggarap perjanjian baru di dalam zaman anugerah. Pertanyaan penting saudara-saudara untuk kita renungkan pribadi lepas pribadi. Selaku pendeta, majelis gereja, pengurus OIG, dan semua warga jemaat di mana Tuhan tempatkan kita. Supaya jangan sampai kita jangan kita berpikir bahwa penggarap-penggarap itu yang dimaksud di sini hanya di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Sudahkah kita menjadi penggarap-penggarap yang setia? Sudahkah kita menjadi penggarap-penggarap yang benar-benar mengikuti aturan atau apa yang diperintahkan oleh pemberi, yaitu Tuan tanah sendiri, yaitu Yesus Kristus? Sudahkah kita setia? Sudahkah kita berkomitmen? Dan telahkah kita pergunakan kesempatan itu sebagai penggarap untuk berbuah dan menjadi teladan di mana Tuhan tempatkan kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tak henti-hentinya berdoa agar kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang Farisi, tidak mengulangi lagi kesalahan ahli-ahli Taurat dan para imam di Israel pada waktu itu. Biarlah kita belajar untuk takut akan Allah, mengerti dan senantiasa hidup dalam kasih Kristus, dan menghargai bahwa saudara dan saya ini telah dikuduskan, dihususkan. Oleh karena itu kita berdoa agar kita semua sanggup terus mengikuti Dia dengan setia dan tidak kehilangan konsistensi di dalam melawan dosa dan di dalam usaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Poin berikutnya saudara-saudara, pokok penting di balik perumpamaan ini, kegagalan orang Yahudi yang menjadi mungkin aplikasi hidup kita. Poin ketiga saudara-saudara yang saya mau katakan, bahwa dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, ahli Taurat dan orang Farisi adalah otak penggarap-penggarap yang mempengaruhi orang banyak untuk menolak nabi-nabi dan termasuk Yesus. Semoga saudara-saudara, jauhlah kiranya dalam kehidupan berjemaat untuk otak-otak penggarap yang mempengaruhi dan menghalangi setiap pelayanan dan pengembangan pelayanan pemberitaan Injil. Mari kita bersatu padu, kita bergandengan tangan untuk senantiasa menjadi penggarap-penggarap yang baik, untuk senantiasa menjadi penggarap-penggarap yang dipercaya, membawa orang banyak datang kepada Kristus. Poin keempat saudara-saudara, bahwa sebagai penggarap-penggarap perjanjian baru yang hidup di zaman anugerah ini, tentunya ada komitmen-komitmen yang sudah kita ikrarkan dan sudah kita sepakati, bahkan mungkin di dalam pribadi kita, janji kita
kepada pemilik kebun anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saat kita memulai menggarap, saat kita memulai garapan kita, saat kita memulai pelayanan kita, mungkin ada janji, ada komitmen. Kita katakan, saya akan melayani dengan sungguh-sungguh, akan memberikan yang terbaik bagi pelayananku, akan memberikan hal-hal yang ada pada diriku untuk pelayanan, bahkan memberikan segala hal yang Tuhan berikan ini bagi pelayanan-pelayananku. Akan memberi waktuku, tenagaku, pikiranku, memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Mari saatnya kita memeriksa kembali, saudara-saudara, komitmen ini sekarang. Apakah semakin baik kita menjadi penggarap kebun anggur Tuhan, ataukah justru kita mulai abai, kita mulai mengabaikan apa janji kita, mulai mengabaikan apa komitmen kita, mulai mengabaikan apa janji-janji kita pada saat memulai sesuatu pekerjaan, bukan hanya dalam pelayanan-pelayanan gereja, tetapi juga ketika kita memulai bekerja di kantor-kantor pemerintahan, di kantor swasta, atau di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kita dalam wira swasta. Apakah kita sudah menjadi benar-benar menjadi penggarap-penggarap yang baik? Dan terus berjalan dalam komitmen kita untuk mengangkat pelayanan-pelayanan sesuai dengan panggilan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penting kita catat bersama-sama bahwa penggarap-penggarap yang Allah butuhkan ialah, sekali lagi, penggarap-penggarap yang Allah butuhkan dan yang Ia percaya saudara-saudara adalah mereka yang punya komitmen. Mereka yang senantiasa setia dan penuh pengorbanan, seperti Paulus. Di tengah-tengah pelayanan saudara-saudara, kita butuh komitmen, kita butuh kesetiaan, ketaatan, dan juga pengorbanan. Yang Allah tuntut adalah setiap penggarap-penggarap itu pengabdian, kesetiaan, dan pengorbanan. Bukan penggarap seperti para imam dan ahli Taurat. Dan pada saatnya nanti, setiap penggarap akan memberikan pertanggungjawaban masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai penggarap yang telah dipilih Tuhan, kita bersyukur. Baik itu sebagai penggarap-penggarap di tengah-tengah persekutuan gereja, maupun penggarap-penggarap di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing, di bidang kita masing-masing, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan nantikan dari setiap kita, dimanapun kita berada. Tuhan meminta pertanggungjawaban dan Tuhan meminta jadilah teladan, jadilah contoh di tengah-tengah kehidupan ini, dan jadilah garam dan terang di mana Tuhan tempatkan kita. Karena itu Kristus dengan setia menanti itu. Tuhan memilih kita bukan secara kebetulan, tetapi Dia memilih kita untuk sesuatu maksud. Karena itu Allah senantiasa menantikan kesetiaanmu, kesetiaanku. Allah menantikan ketaatan kita. Kita setia dan taat kepada pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri. Dan jadilah penggarap-penggarap yang teguh di dalam komitmen pada panggilannya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, inilah kita semua. Kita dipilih menjadi penggarap-penggarap yang dipercaya. Karena itu, di tengah-tengah banyaknya godaan, di tengah-tengah banyaknya tantangan, firman Tuhan berkata, berdiri teguh. Dan ini yang dibutuhkan oleh Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Menjadi penggarap-penggarap yang setia, berdiri teguh. Dan jangan pernah engkau goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, dalam pekerjaanmu di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Mari kita hidupi saudara-saudara, dan kita bersyukur bahwa saudara dan saya telah dipilih menjadi penggarap yang dipercaya. Bawalah setiap talentamu, setiap potensi yang ada pada dirimu untuk membawa orang-orang kepada Kristus, untuk menghasilkan buah yang baik. Sehingga saudara-saudara, suatu saat nanti semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap lutut akan berteguh bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia ini. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan di dalam perjamuan kudus ini kita akan kembali dalam ikatan janji bersama dengan Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan, lewat pengorbananmu, darah dan tubuhmu engkau korbankan. Dan kiranya mengingatkan kita saudara-saudara, kita ini yang tidak layak, tapi dipercaya, dilayakkan oleh Tuhan, dan dipercaya menjadi penggarap-penggarap di tengah-tengah dunia saat ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh diwartakan hari ini. Mari kita berkomitmen pada panggilan kita untuk menjadi penggarap yang dipercaya. Kita respon renungan firman Tuhan dengan menyanyi pujian, lihatlah sekelilingmu. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Kita mengikrarkan pengukuhan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Saudara-saudara, seperti yang telah diwartakan kepada kita semua bahwa jikalau tidak ada halangan, maka dalam ibadah minggu ini kita akan melayankan pelayanan perjamuan kudus. Dengarkanlah saudara-saudara penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja itu berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus yang pertama. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal 11. Roti mengingatkan akan kehidupan Kristus. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Kalau dikatakan cawan minuman, itu kita mengingat akan kematian Kristus. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Poin yang kedua, saudara-saudara, perjamuan kudus itu adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasi menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat hutang dosa kita dipakukannya kepadanya. Yang ketiga, bahwa perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal, juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh, dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan kita siapkan sambil kita menyanyi Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita. Marilah, segala perkara telah tersedia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah saat ini, bahwa perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yang di Yesus Kristus. Karena itu, janganlah hati kita melekat pada roti dan pada air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu juga. Saudara-saudara, roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Ambillah. Ambillah. Dan silakan yang ada di rumah, bagikan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau yang tertua membagikan semua peserta perjamuan kudus. Kita angkat bersama-sama saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengorbankan dirimu. Kami ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kami Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kami. Makanlah dengan ucapan syukur. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kita semua. Ambillah. 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 Silakan orang tua yang ada di rumah, bapak atau ibu, juga membagikan kepada semua peserta yang ada di rumah. Ambillah. 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 Ambillah.
Kita angkat bersama-sama saudara-saudara sambil doa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk keselamatan kami. Kami mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kami Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kami. Minumlah kamu semua dengan ucapan syukur. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saya jemput jemaat berdiri, bagi yang ada di rumah, kita berdiri. Terimalah berkat perjamuan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kita telah menerima roti dan anggur firman yang kelihatan. Mari kita merespon, kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan syukur. Ku diberikan kidung yang baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdoa pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara, kita telah dikenyangkan firman Tuhan, baik dalam pemberitaan maupun firman Tuhan yang kelihatan, yang kita rasakan lewat perjamuan kudus ini, roti dan anggur.
Pergilah kamu menjadi saksi Kristus. Jadilah penggarap-penggarap yang setia. Jadilah penggarap-penggarap yang dipercaya dan menjadi contoh dan teladan dalam karir saudara, dalam panggilan saudara. Pergilah dengan damai dan sukacita. Kita bersyukur karena kita telah diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus ini. Mari berjanji tetap setia pada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Ya Yesus, Ku berjanji. Ya Yesus, Ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaran Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami bersyukur pula bersama-sama atas persembahan syukur keluarga Asriadi, persembahan syukur ulang tahun Bapak Lolok Sarungalo, persembahan syukur keluarga Luther Toding, persembahan syukur keluarga Ibu Martina Dalipang, persembahan syukur ulang tahun Edric Giovano Tandungan, persembahan syukur persepuluhan Yoel Takaya, persembahan syukur ulang tahun Ayub Sirapa, persembahan syukur keluarga Roy Martin Sampe, dan persembahan syukur ulang tahun Evan, persembahan syukur Duisan atas ulang tahun. Dan persembahan syukur kami, baik itu persembahan pundi dan juga persembahan perjamuan kudus. Berkati semua Tuhan, berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam cita-cita mereka. Dan suci kuduskan persembahan kami sehingga layak di hadapan. Kami berdoa untuk keseharian kami, kiranya kami senantiasa dikuatkan sehat menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dalam kedukaan keluarga Edwin Bara atas meninggalnya salah seorang keluarga tante di Makassar.
Teguhkan dan hiburkan segenap keluarga, sehingga tidak mudah patah iman di dalam menghadapi duka ini. Orang tua kami dalam pergumulan penyakit dan masa tua, Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Elsie, Oma Melan, dan Freddy Meeting. Tuhan kuatkan dan beri kesembuhan dan memberkati dokter para medis, serta obat-obat yang diberikan kepadanya. Kiranya menjadi penawar untuk kesembuhan mereka. Kami bersyukur bersama-sama atas pertambahan usia 29 September Esther Elmas, Gisela Yuliana Rappo, Lolok Sarungalo. 30 September Henrik Sidrian, Septian Nata Alsulo. 2 Oktober Tiara Octavia Lotangmakti, Dismam Octavia, Octavianus B. 3 Oktober Alfrida Hermanto dan Simon Malewa. 4 Oktober Ayub Sirapa Oktavianti. Lanjutkan berkat-Mu, kasih-Mu, panjang umur menjadi bagian kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelaksanaan peneguhan pengakuan untuk bergabungnya dalam pelayanan Gereja Toraja Saudari Aprilia Kartika Hidayat di Jemaat Mamuju tanggal 18 Oktober. Kiranya boleh berlangsung dengan baik. Kami doakan pendidikan anak kami di berbagai jenjang pendidikan. Tuhan memberkati kiranya mereka dalam cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang berlangsung saat ini, perjamuan kudus sedunia, kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka. Kami doakan pemerintah kami bersama TNI Polri, berikan hikmat kearifan di dalam menata bangsa kami, dalam mengusahakan penegakan keamanan. Kiranya di dalamnya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kedamaian, dan kami memperoleh keteduhan, ketenangan lewat pelayanan-pelayanan pemerintah kami. Para tenaga medis dan seluruh warga masyarakat yang menjadi garda terdepan di dalam mengatasi virus corona, kiranya kami boleh bekerja sama dengan baik untuk mengatasi akan pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap harapan dan pergumulan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami kemampuan, kekuatan, sehingga kami senantiasa dikuatkan di dalam menjalani segala bentuk kehidupan kami. Lindungi, kawal kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya 1 minggu ke depan. Berikan hikmat ya Tuhan dalam menata pekerjaan kami, menata kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Dengar kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami telah diberkati dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Tuhan mengutus kita untuk melakukan yang diperintahkan kepada kita dengan tetap memancarkan cahaya Injil Kudus. Dunia dalam rawa payah. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil Kudus. Biar dalam gulita bergemilah terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita pergi menyatakan kesaksian iman kita kepada dunia, mewartakan keselamatan yang dari Tuhan. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada datang. Mari dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Kita Yesus ulangi pujian ini, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih
Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.